Mau preview soal pertandingan antara Persib Bandung yang akan bertandang ke Jalan Besar Stadium pada lanjutan AFC Champions League 2 atau ACL 2 yang akan dijamu oleh tim dari Singapura yaitu Lion City Sailors. Dengan rentetan 7 kali kemenangan tanpa kalah, berhasil mencetak 14 gol dan juga hanya kebobolan 2 gol, itu pun dari satu pertandingan saja, tentu menjadi modal berharga untuk Maung Bandung ini mencuri poin setidaknya di Singapura. Karena kalau secara hitung-hitungan saat ini Persib Bandung hanya membutuhkan 1 poin untuk bisa memastikan langkahnya lolos ke fase 16 besar ACL2 yang membuat target mereka di Asia ini tercapai, yaitu lebih baik dibandingkan dengan musim sebelumnya. Kalau kita lihat dari pertandingan-pertandingan musim lalu dan juga pada ketika Lion City dijamu oleh Persib Bandung, memang ini tidak akan menjadi pertandingan yang mudah untuk kedua tim, karena di satu sisi Persib Bandung kita tahu meskipun musim lalu berhasil meraih 3 poin ketika away ke Singapura, tapi melihat perlawanan Singapura begitu luar biasa, begitu kuat di kandang, mereka pada musim lalu berhasil unggul 2-0 terlebih dahulu di awal babak ataupun sepanjang 80 menit pertama sebelum akhirnya Ciro, David da Silva dan Joe Tyrant ini berhasil comeback. Saat itu gol dari DDS, gol dari Tyrant ini membuat Persib Bandung pulang dengan membawa 3 poin ke Bandung dari Jalan Besar Stadium. Begitupun ketika mereka dijamu oleh Persib Bandung di leg pertama di beberapa bulan yang lalu di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, yang dimana skor berakhir dengan 1-1, meskipun memang secara permainan Persib Bandung ini lebih baik dibandingkan dengan musim sebelumnya, dikarenakan memang secara kualitas permainan pun kualitas pemain ini lebih baik, tapi hanya dengan satu kesalahan kecil di babak kedua akhir-akhir harus tim asuhan dari Bojan Hodak ini harus kebobolan dengan gol sundulan saat itu, membuat skor 1-1 berakhir di GBLA. Begitupun yang gue prediksi akan menjadi pertandingan ketat pada pertandingan yang akan digelar pada besok hari di Jalan Besar Stadium pada pukul 7.15 waktu Indonesia bagian Barat, yang dimana kalau kita lihat juga bagaimana rentetan dari perjalanan Lion City yang saat ini tengah memuncaki klasemen Liga Singapura tanpa kalah, tanpa seri, berhasil meraih kalau nggak salah 5 kemenangan beruntun, 15 poin penuh yang dapatkan oleh Lion City Sailors. Meskipun memang tadi gue katakan Persib Bandung juga tengah menjalani performa yang cukup baik, terakhir mengalahkan Dewa United dengan skor 0-1, meskipun memang golnya ini dari penalti, tapi 3 poin tetap 3 poin. Bagaimana permainan mereka bertahan dengan 10 pemain di akhir-akhir babak kedua juga menunjukkan mentalitas mereka. Begitupun dengan apa yang disampaikan oleh Mark Locke, kapten tim dari Persib Bandung, ketika konferensi pers, yang menegaskan bahwa tim Maung Bandung ini berangkat ke Singapura bukan untuk mencari seri tapi mencari kemenangan. Mentalitas ini yang justru menunjukkan bahwa Persib memang siap berlaga dan juga bersaing di Asia, dan juga memang kemenangan pada pertandingan besok ini akan penting dan juga masih menentukan nasib mereka apakah akan menjadi juara grup atau tidak. Karena kalau dari sisi Lion City, mereka memang harus menang. Mereka wajib menang untuk bisa memastikan ataupun memperpanjang nafas mereka di babak penyisihan. Karena kita tahu saat ini Persib Bandung tengah di puncak klasemen dengan 10 poin, dikejar oleh Bangkok United dengan 9 poin, sementara dengan Lion City saat ini berada di posisi ketiga dengan raihan 4 poin. Kalau besok Lion City kalah ataupun seri sedangkan Bangkok United ini menang, maka Lion City sudah dipastikan akan tersingkir dari ACL2. Nanti tinggal siapa yang akan menjadi juara grup antara Persib Bandung atau Bangkok United yang akan berhadapan di pertandingan terakhir. Ini juga penting untuk bisa nantinya menentukan siapa lawan dari Persib Bandung di babak selanjutnya. Dipastikan kalau misalkan nanti Persib Bandung finish sebagai runner-up grup, akan menghadapi juara-juara grup dari grup-grup lain yang tentunya ini secara peringkat ataupun secara kekuatan akan lebih kuat dibandingkan dengan Persib. Yang sudah dipastikan menjadi juara grup adalah Gamba Osaka. Kalau nggak salah mereka sudah dipastikan lolos dan juga berpeluang menjadi juara grup. Kalau kita lihat juga yang saat ini memimpin di pimpinan klasemen di grup-grup lain, ini banyak klub-klub dari Asia Timur yang secara kualitas, secara level, secara permainan ini lebih baik dibandingkan dengan Persib Bandung. Sementara di peringkat 2 ataupun peringkat 3 di grup lain, perebutan tempat kedua ini masih banyak diperebutkan oleh
klub-klub Asia Tenggara seperti dari Vietnam, dari Singapura, dan juga kalau kita lihat memang secara kualitas Persib Bandung dengan tim-tim tersebut yang berada di grup G, Lion City dari Singapura, Selangor dari Malaysia, Bangkok dari Thailand, ini kan masih bisa bersaing, bahkan Persib lebih unggul dibandingkan dengan tim-tim ini. Sehingga jika nantinya di 16 besar Persib Bandung akan bertemu dengan klub-klub tersebut, maka peluang untuk bisa lolos ke fase berikutnya yaitu 8 besar ini akan lebih besar. Sehingga yang dipastikan selain nanti menentukan siapa yang lawan, akan menentukan juga berapa fulus ataupun puni-puni yang akan diterima oleh pasukan dari Bojonhodak, manajemen dari Persib Bandung, dari perjalanan mereka lolos ke babak selanjutnya yang menjadi sejarah untuk Persib Bandung. Kita akan nantikan bagaimana perlawanan di Jalan Besar Stadium. Kalau gue prediksi starting 11 tampaknya Teja Pakualam masih belum bisa digantikan oleh Adam, di mana Teja ini penampilannya sangat luar biasa. Dari 7 pertandingan terakhir 6 clean sheet di semua pertandingan, bahkan kebobolan 2 itu pun ketika tandang ke Selangor. Kiper Padang ini memiliki refleks yang luar biasa, positioning yang luar biasa, meskipun memang ada kelemahan di bola-bola udara yang kadang tidak lengket bolanya, tapi ini juga harus ditutupi oleh back cangkung yang akan dipasang di depan dari Teja Pakualam. Mati Cardi tampak masih menjadi kerangka tim di lini belakang, belum bisa digantikan, sementara Julio Cesar tampaknya akan menjadi duet dari Mati Cardi di pertandingan besok, karena meskipun Barba ini sudah kembali ke tim, sudah kembali ke Indonesia dan juga dibawa ke Singapura, tapi Barba setelah kemarin sakit sampai masuk rumah sakit, tampaknya ini akan ditepikan terlebih dahulu. Sementara untuk Kakang yang biasanya bermain di sisi kanan ketika bermain di Super League, akan digantikan dengan seorang Putros, back dari timnas Irak, yang akan bermain bersama dengan Reinders di pos sebelah kiri, yang juga ini satu pemain yang tidak tergantikan. Bahkan Dewangga Rezaldi juga belum bisa menggantikan sosok satu ini yang bermain sangat konsisten, sangat baik, adaptasinya begitu positif. Di tengah, 3 pemain yang tampaknya akan dimainkan, Mark Locke tentu akan menjadi kapten tim dalam pertandingan, sementara Tom Hai juga tampaknya sudah mulai bisa beradaptasi dan juga memberikan instant impact kepada tim meskipun memang belum bisa mencetak gol. Tapi bagaimana percobaan-percobaan dari tendangan luar kotak penalti yang justru ini sering membahayakan, dan juga beberapa influence-nya ini sangat dibutuhkan tim pada pertandingan besok hari. Sementara untuk satu spot yang biasanya Adam Alis ini sering dimainkan, tampaknya ini akan digantikan oleh Lucho yang bisa dimainkan setelah kemarin sempat absen 2 pertandingan karena kartu merah ketika menghadapi Persis Solo. Di lini depan, Andrew Yung tampak akan menjadi kepercayaan dari Bojonhodak di Asia dengan raihan beberapa gol di beberapa pertandingan terakhir. Ini tampaknya Andrew Yung masih akan menjadi pilihan utama. Sementara untuk di sisi flank kanan, William Barros ini juga pemain yang luar biasa, andalan Persib di lini depan, baik itu bagaimana dia menempatkan posisi, eksekusi, involved dalam pertandingan, ini luar biasa. Tidak hanya attacking, bahkan dia bisa track back ke belakang, bisa membantu pertahanan, dan ini sangat signifikan untuk permainan ketika melawan tim yang menggunakan sistem. William Barros tampak belum bisa digantikan juga di sisi kanan. Sementara di kiri, ini menarik siapa yang nanti akan dimainkan. Ada 3 pilihan, ada Beckham Putra, ada seorang Sadil Ramdhani, atau justru Burginho yang dimainkan. Burginho mungkin bisa menjadi salah satu pilihan utama karena secara skill, secara dribbling, ini pemain juga kualitas, kelas, kadang dibutuhkan di momen-momen tertentu. Sementara kalau untuk Beckham Putra, prediksi gue akan memulai pertandingan dari bangku cadangan karena pemain ini adalah kartu as dari Bojonhodak ketika ingin merubah jalannya pertandingan. Terbukti dari beberapa kali ia lakukan, bahkan terakhir ketika comeback dari Selangor, Beckham Putra memiliki peran tersebut, sehingga tampaknya menurut gue antara Sadil atau Burginho yang mungkin akan menjadi efek kejut dimainkan dari menit awal di Jalan Besar Stadium. Kita akan nantikan bagaimana skor yang akan terjadi pada pertandingan besok. Prediksi gua, walaupun gua berharap menang, tapi secara hitung-hitungan tampaknya akan seri, karena ini pertandingan sekali lagi tidak mudah. Secara head to head kita sudah lihat, secara permainan sudah lihat, tapi juga tim lawan, balik lagi tadi gua katakan, Lion City harus menang di pertandingan besok sehingga ia mencoba segala cara. Salah satunya adalah membatasi tiket untuk bobotoh yang away ke Singapura. Ini juga penting, bahkan bobotoh yang sudah mendapatkan tiket di luar dari section yang ditentukan ini tidak boleh memakai
jersey ataupun menyoraki yel-yel yang berhubungan dengan Persib Bandung. Cara ini dilakukan untuk bisa menjaga asa mereka, memperpanjang nafas untuk bisa bersaing di ACL 2. Tapi kita harapkan pada akhirnya nantinya taktik Bojan Hodak di lapangan yang akan menjadi penentu apakah Persib Bandung bisa lolos ke babak 16 besar, memastikan spot tersebut besok, atau justru nantinya akan dipastikan ketika di pertandingan puncak melawan Bangkok United di Bandung. Prediksi kalian berapa? Coba tulis di kolom komentar.